Mulai siang tadi jam 1. Oh, Pak. Pak. Kini tim BKSDA gabunganlah tiba di Kampe. Nyu turun ke bawah balik arah. Ya, itulah dia video yang berhasil didapatkan oleh salah satu petani ketika harimau menampakkan wujudnya di area perkebunan warga di Matur, Kecamatan Agam, Sumatera Barat. Terlihat bahwasanya harimau tersebut bisa dibilang kaget ya dari ekspresi wajahnya. Hampir sama seperti kucing ya. Kucing liar ya, ketika kita berada di jalan dan ekspresi kucing tersebut menatap diam begini kan. Sama, artinya mereka itu masih dalam satu jenis yang sama gitu, cuman yang ini lebih besar aja. Ya. Dan dari kejadian tersebut tentunya menjadi concern bagi masyarakat Matur ya, masyarakat Matur terutama, apalagi yang petani, untuk meningkatkan waspada dan rasa was-was ketika pergi berkebun, apalagi kebunnya itu benar-benar jauh dari perumahan, alias benar-benar udah nyampai di perbukitan. Nah, itu tuh yang paling deg-dikduk ketika membawa cangkul gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang membuat harimau ini bisa datang ke wilayah manusia? Apakah karena rasa lapar sudah pasti sebenarnya ya? Atau sudah menganggap bahwa manusia ini adalah makanan bagi mereka? Atau sebenarnya habitat mereka itu sudah mulai terancam? Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Selamat datang di Sedang Bertani. Episode kita akan membahas kejadian atau fenomena yang terjadi di daerah saya, di Matur. Dan yang sedang hangat sekarang ini adalah harimau. Di balik indahnya perbukitan hijau Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tersimpan sebuah kenyataan yang membuat masyarakat hidup berdampingan dengan rasa waspada. Wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan bukan hanya tempat bagi manusia aja loh. Bukan hanya sekedar lahan-lahan yang terbengkalai yang bisa dijadikan untuk lahan perkebunan. Tidak hanya itu saja, namun juga rumah bagi salah satu predator yang bisa dibilang di Indonesia ini sangat langka dan paling dihormati di Indonesia, terkhusus di daerah saya atau secara keseluruhan di Sumatera Barat. Siapa beliau? Beliau adalah harimau Sumatera. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu masyarakat Matur dikejutkan oleh kemunculan seekor harimau di area perkebunan warga. Nah, peristiwa itu membuat sebagian warga pastinya ketakutan. Warga yang berada di lokasi pada siang hari yang sedang memanen jahe, salah satu warga itu melihat dari kejauhan semak belukar yang ada di kejauhan tersebut bergerak dan melintas warna. Di antara yang hijau-hijau tersebut ada warna orange, yang tentunya itu sangat-sangat kontradiksi dengan warna hijau ya teman-teman ya. Nah, sudah sangat jelas nih, warna oranye yang ada di semak-semak belukar di antara yang hijau sudah jelas itu adalah pemuda Pancasila. Ya, harimau dong, harimau ya. Harimau. Dan hal ini menjadi membuat ada rasa takut bagi warga tersebut, bagi petani tersebut, sehingga petani tersebut mengambil langkah yang benar, yang bagus, yaitu langsung membawa rekan-rekannya untuk masuk ke dalam pondok. Atau ya pondok tahu ya, tempat istirahatnya para petani gitu. Nah, kemudian menutup pintu jendela dan berlindung diri di sana. Dan salah satu warga pun sempat berhasil dia merekam dari kejauhan dari pondok tersebut harimau yang menampakkan diri seutuhnya di kebun tersebut. Langkah keduanya, petani tersebut langsung menelpon BKSDA yang ada di Kabupaten Agam, yaitu BKSDA Meninjau,
untuk datang ke sana agar sebagai bentuk upaya untuk mengusir harimau tersebut dan menyelamatkan juga mengevakuasi warga yang terkurung yang ketakutan di pondok tersebut. Nah, itu adalah langkah yang sudah sangat-sangat benar. BKSDA datang dengan tepat waktu, dengan rasa ingin menyelamatkan petani ini ya. Dan yang membuat saya bahagia adalah mereka berupaya untuk mengusir, bukan untuk menjebak atau membunuh atau menganggap itu adalah ancaman. Tidak, mereka berupaya untuk mengusir. Nah, itu sebenarnya kalau kita berpikir secara logika ya, ketika ada ancaman ya, otomatis yang datang sebagai penyelamat ini ya, itu pasti akan menghabisi ancaman tersebut gitu. Tapi langkah dari BKSDA ini sangat-sangat saya applause. Kita bagaimanapun harus melindungi satwa kita. Apalagi ini satwa yang sangat langka loh. Apalagi ini langka. Dan akhirnya tidak ada korban jiwa. BKSDA datang dan berhasil diusir. Kemudian masyarakat pun yang terkurung di pondok tersebut berhasil selamat. Nah, itulah cerita dari kejadian yang ada pada minggu keberapa ya? Minggu lalu ya, kayaknya minggu lalu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, Kecamatan Matur ini dia itu secara geografis dia itu sangat berdampingan dengan perbukitan barisan yang ada di Pulau Sumatera. Nah, jadi otomatis wilayah satwa-satwa liar ini tentunya juga sangat berdampingan dengan wilayah manusia. Nah, satu pertanyaan juga, apakah di saat harimau menampakkan diri tersebut itu adalah bentuk bagi mereka bahwasanya habitat mereka mulai terancam gitu. Nah, semoga tidak ya. Dan juga apakah ketika mereka menampakkan diri mereka sudah menganggap bahwa kita ini adalah makanan bagi mereka. Nah, gitu. Itu sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentunya. Dan dulu juga nenek saya ketika berkebun di tempat saya sekarang ini, ketika pada subuh hari beliau ingin membuka aliran air di membuka atau menutup, saya lupa. Pokoknya nenek saya ingin pergi ke sawah pada subuh hari, entah itu membuka atau menutup aliran air ke sawah. Dari kejauhan beliau sudah melihat dari semak-semak tersebut dua bola mata ya, seperti dua bola mata yang bersinar gitu. Dan tentunya ini menjadi rasa takut bagi nenek saya, kemudian mengambil langkah yang benar juga. Beliau pun kembali ke rumah. Beliau tidak memaksakan. Kalau semisal beliau memaksakan, artinya saya juga sudah saya tidak ada di dunia gitu. Sebenarnya bagi masyarakat Matur sendiri, harimau ini juga sudah menjadi sebuah suburban dengan bentuk hewan, dan bisa dibilang itu ya kita anggap, tapi kita tidak meyakini secara seutuhnya, tapi kita menghargainya dengan sebuah panggilan, itu adalah inya. Inya ini berarti sesuatu yang dituakan, sesuatu yang dihormati juga. Nah, jadi itu adalah cara untuk menghormati bahwasanya harimau ini adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu kita hormati juga sebagai bentuk kelestarian alam. Bahkan dalam logo pemerintahan di wilayah Sumatera Barat itu, terutama di Agam ya, itu dari logonya itu terlihat bahwasanya itu memang harimau. Nah, sebagai bentuk wujudnya gitu. Artinya memang harimau ini sudah menjadi makhluk atau hewan yang menguasai daratan Sumatera. Nah, kita sebagai manusia ini ya, kita sebagai pendatang aja, kita ini ya cukup kita hormati aja, kita jaga, udah gitu aja. Jangan kita buru, jangan kita bunuh dan lain sebagainya. Apalagi di Indonesia ini, harimau Sumatera itu adalah harimau subspesies yang terakhir setelah harimau Jawa dan Bali punah. Nah, itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai harimau Sumatera ini juga kita buru. Dan mirisnya sekarang ini, harimau Sumatera ini juga banyak kasusnya yang terjerat dan mati, teman-teman. Nah, itu yang perlu kita concernkan. Kalau kita
manusia yang terjerat kemudian kita yang tewas, itu ya tidak ada, ya udah gitu loh. Ya udah, ya mau gimana lagi, yang masang jarat kita, yang terjebak kita, ya artinya kita. Nah, untuk hewan kita jangan sampai gitu. Nah, juga hewan-hewan lain seperti babi liar, kemudian beruang madu itu juga ada di perbukitan barisan ini atau di wilayah hutan-hutan Sumatera. Nah, sehingga dengan kejadian tersebut, masyarakat Matur pun ketika mereka ingin pergi ke kebun itu sudah diimbau oleh BKSDA jangan sendiri, kalau bisa beramai-ramai. Kemudian juga perlu membawa pelindung diri ya. Kita juga mestinya harus melindungi diri kita gitu. Amit-amit ada kejadian ketika harimau ini menyerang. Dan salah satu opsi yang paling benar adalah kita itu sudah siap sedia di kebun tersebut, yaitu petasan atau bunyi-bunyian yang keras. Sebenarnya itu aja udah. Kalau kita melihat harimau atau kita bertemu harimau di kebun dan kemudian ada insting bagi harimau tersebut untuk menyerang kita, artinya kita juga sudah siap dengan pembelaan diri kita, mengeluarkan misalnya itu kayak parang atau parang ya. Nah, itu dalam bentuk pembelaan diri tidak ada masalah sebenarnya. Nah, tapi setiap kita memasuki wilayah perkebunan yang misalnya kita melihat ada jejak harimau sehari sebelumnya gitu. Nah, alangkah baiknya kita juga memiliki bunyi-bunyian yang keras lah, misalnya seperti petasan itu. Nah, kita hidupkan. Nah, setidaknya itu menjadi sebuah alarm bagi si harimau ini agar harimau tidak masuk ke wilayah tersebut. Nah, itu juga sudah menjadi langkah yang benar. Nah, dan juga perlu diketahui bahwasanya harimau Sumatera ini adalah harimau dengan jenis yang paling kecil di antara jenis-jenis harimau yang ada di dunia ini. Yang paling besar itu harimau Siberia. Wah, itu benar-benar besar, teman-teman. Dan bukan berarti ya kalau kita anggap bahwasanya harimau Sumatera ini kecil, ya udah kita tidak perlu takut. Tidak juga dong. Hey. Malahan yang kecil ini yang lebih agresif ya, yang lebih berbahaya. Dan sebenarnya dari cerita urban legend yang ada di Sumatera Barat itu ada ya salah satu cerita ya, cerita atau cara para tetua kita di saat itu untuk menghormati alam itu sudah ada, yaitu melalui dengan cerita. Ceritanya begini, dahulunya itu harimau dan manusia di Sumatera ini itu saling bermusuhan, saling berebut wilayah. Sampai pada, dan tentunya harimau ini juga banyak menyerang manusia gitu. Nah, pada akhirnya dari cerita tersebut ada satu harimau, yang harimau ini kakinya terjebak oleh kayu yang jatuh atau ada pohon yang jatuh gitu, sehingga kakinya itu tersangkut di kayu tersebut. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah seseorang yang melihat kejadian tersebut, dan si harimau ini pada akhirnya berupaya untuk meminta tolong kepada si manusia ini. Awalnya manusia ini juga takut, si pria ini takut awalnya. Takutnya adalah ketika ditolong nantinya bakal kayak menyerang si harimau ini. Sehingga dalam keadaan yang masih tersangkut, si manusia ini ingin menolong tapi dengan syarat. Nah, manusia ini sudah mengeluarkan syarat nih kepada si harimau. Syaratnya itu adalah, saya akan melepaskan kamu tapi dengan syarat, anak cucu saya ketika bertemu dengan kaum Anda, yaitu kaum harimau, jangan diserang, jangan dimakan. Nah, itu syaratnya. Sampai pada akhirnya si harimau ini ya udah mengiyakan gitu. Harimau ini juga kayak, ya udah, saya akan terima syarat dari Anda, dan mohon kayu ini dilepaskan dari kaki saya gitu. Tolong diangkat pohon ini gitu agar saya bisa lepas. Berdasarkan dari perjanjian tersebut, ya harimau ini tidak menyerang si manusia tadi, dan secara fakta atau beberapa kejadian sebenarnya ya yang sudah terjadi, bahwasanya ketika harimau ini bertemu dengan manusia, harimau ini langsung pergi aja, udah gitu aja.
ya memang ada rasa ingin menyerang. Selagi dia melihat bahwa manusia ini tidak menyerang dia juga, harimau ini pergi gitu pada akhirnya. Dan tidak bisa dibilang tidak banyak kejadian-kejadian yang menjelaskan bahwasanya ada harimau yang menyerang manusia di Sumatera ini. Itu bahkan sampai sekarang sebenarnya ya. Kecuali kalau memang manusia ini ya manusia-manusia yang tamak, yang mereka berburu harimau, kemudian menjarat harimau, kemudian diambil kulitnya dan lain sebagainya. Nah itu yang paling miris sebenarnya, yang harusnya ditindak oleh pemerintah gitu, perburuan seperti itu. Ya kalau misalnya kita bertemu pemburu liar ini, tidak apa-apa juga kita tangkap kemudian kita kasih ke harimau gitu. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Artinya kita juga sudah menolong untuk melestarikan alam loh, keseimbangan alam. Harusnya begitu ya. Karena kita kasihan. Kalau kita lihat dari data pun juga sudah ada harimau ini ya, harimau Sumatera ini juga sudah terancam punah dan sudah berada di zona merah. Artinya kuantiti dari harimau ini juga sudah tidak banyak gitu. Dan langkah bagus juga bagi teman-teman yang sadar dengan alam, mereka juga sudah kayak berupaya untuk melindungi satwa ini. Demikian ya video kali ini tentang harimau yang terjadi yang menampakkan diri di Matur di tempat saya. Ya, tetap jaga alam, tetap jaga kelestarian alam. See you.